Haridas panggilannya apa ya? Saya lupa ya. Chandra, Bu, hadir. Oh, Chandra. Amanda, Hadir, Bu. Audi, hadir, Bu. Tarita, Hadir, Bu. Desi Arianti, Hadir, Bu. ini Anggi, Asmarani Swantari itu yang mana sih? Saya, Ibu, hadir. Oke, sorry. Udah lama nggak ininya ya. Tan, Bungin. Hadir, Ibu. Fiona, Hadir, Ibu. Diananda, Hadir, Ibu. Frida, Hadir, Ibu. Nurat, Hadir, Ibu. Astini Putri, Hadir, Ibu. Nasya, Hadir, Ibu. Gladys, Hadir, Ibu. Winda, Hadir, Ibu. Valen, Hadir, Ibu. Prasti, Hadir, Ibu. Pepita, Hadir, Bu. Pepita nggak berubah backgroundnya. Talita, Hadir, Ibu. saya absen ya, karena urusan tugas. Wulan, Hadir, Ibu. Arista, Hadir, Ibu. Santika, Hadir, Ibu. Leoni, Pande, Hadir, Ibu. Hadir. Leon, oke. Fajaryani, Hadir, Ibu. Gabrios, Hadir, Ibu. Ayu Cahya, Hadir, Ibu. Aryani, Hadir, Ibu. Denan, ada tadi, Hadir. oke. Radit, Mang Tria, Hadir, Ibu. Krisma, Hadir, Ibu. oke. Ini Ayu, panggilannya lupa saya. Hadir, Ibu. Benar, Ibu, Oke. Ayu. Ayo, udah lama, kalau udah setahun nggak ketemu lupa dah. Dinda, Hadir, Ibu. Priyanka, Hadir, Ibu. Ari, Hadir, Ibu. Wija, Hadir, Ibu. Desi, Hadir, Ibu. Linda, Hadir, Ibu. Kiska, Hadir, Ibu. bentar. Dian Saptari, Hadir, Bu. Eswari ya, panggilannya siapa ya, lupa. Hadir, Ibu. Yuk, Widya, Hadir, Ibu. Okta, Hadir, Ibu. Arni, Hadir, Ibu. Anda, Hadir, Ibu. Bung Tria, Hadir, Ibu. Adinda, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. ya, oke, Bang Tria tadi sudah lewat kamu. Adisti, Hadir, Ibu. oke, kemudian Yudis, Hadir, Ibu. Astri, Hadir, Ibu. Dian, Hadir, Ibu. Dewi Diantari, saya lupa panggilannya siapa. Hadir, Ibu. Cika, Hadir, Ibu. Ade, Hadir, Ibu. Natasha, Hadir, Ibu. Dian Sapitri, Hadir, Ibu. Frida, Hadir, Ibu. Wichandra, Hadir, Ibu. Dita, Hadir, Ibu. oke, yang terakhir. Gras, Hadir, Ibu. Budi, Budi panggilnya siapa ya? Budi Erlangga, halo, nggak ada? Natali, Hadir, Ibu. Bisa, Bu, keluar. Adi Pranata, Hadir, Bu. Niko, Hadir, Ibu. Ferdio, Hadir, Ibu. Galuh, Hadir, Bu. Adit, Hadir, Ibu. Adit panggilnya apa? Yoga apa Adit sih? Lupa saya. Sorry.
Putri, Hadir Ibu. De Agus Radityanate, Hadir Ibu. Rizky, apa Galuh? Hadir Ibu. Oke. Rizky Maharani, mana? Ada? Hadir Ibu. Oke. Sediantari, Hadir Ibu. Dela, Hadir. Sri Anjani, si Anjani ada. Oke, Dela, ada ya tadi ya. Fatma, Hadir Ibu. Ira, Hadir Ibu. Trisalia, Hadir Ibu. Triayu, Cita Karitini, Hadir Ibu. Sri Tarianti. Hadir Ibu. Oke. Budi Erlangga ada nggak? Ayo. Hadir Ibu. Tadi ada koneksi. Adalah. Oke. Oke, boleh dimatikan videonya. Terima kasih banyak. Oke. Bisa dilihat slide-nya? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Hari ini saya memberikan materi terkait manajemen risiko mutu ya. Jadi tentang ini mutu yang dinilai adalah mutu obat ya. Jadi kita bahas tentang mutu obat ya. Nah, di dalam manajemen risiko mutu ini ada beberapa perangkat yang bisa digunakan. Salah satunya adalah FMA ya. Nanti dia akan sampai di bagian yang itu ya. Oke, sebentar. Oke. Latar belakang kenapa dilakukan manajemen ya risiko mutu ya. Yang dimaksud di sini adalah mutu obat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu manajemen, kenapa harus dilakukan manajemen risiko mutu? Jadi kita harus tahu dulu yang pertama adalah risiko. Apa itu risiko? Jadi risiko di sini di dalam peraturan di dalam Perka BPOM yang terkait tentang manajemen mutu risiko dinyatakan sebagai kombinasi probabilitas terjadinya kerusakan ya dan tingkat keparahan dari kerusakan tersebut ya. Nah, sedangkan suatu mutu obat, jadi kalau kita melihat risiko kalau ada barang ya mutunya itu harusnya mutu produk di sini kita bicara tentang obat ya seharusnya itu konsisten dipertahankan ya dari selama siklus hidup produk tersebut. Jadi mutunya itu konsisten, tidak hanya dinyatakan bermutu pada saat pengujian, tapi juga bermutu pada saat dipasarkan. Jadi selama proses dari awal sampai akhir itu harus dinilai ada risiko enggak terjadinya kerusakan atau keparahan yang bisa mengganggu mutu tersebut. Nah, dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko mutu, ini akan bisa menjamin bahwa mutu obat itu dapat dapat terkontrol dan risiko-risiko itu bisa diidentifikasi lebih awal sehingga bisa diberikan solusi dan mutu obat tetap terjamin ketika sampai dipasarkan. Jadi prinsip manajemen risiko ya ini telah ditetapkan selama beberapa dekade dan digunakan oleh banyak sektor. Nanti kita lihat banyak sektor apa saja yang terlibat dalam manajemen risiko mutu, banyak sektor bisnis dan pemerintah ya untuk mengendalikan dan mengurangi kerugian bagi konsumen yang menggunakan produk ya. Nah, siapa di sini pemerintah, siapa di sini bisnis ya.
dan konsumennya siapa, produknya apa. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi dilakukan manajemen risiko mutu itu adalah tujuannya tadi ya, dia konsisten mutunya. Tujuan besarnya adalah untuk melindungi pasien ya dalam hal kualitas, keamanan dan efektivitas obat-obatan ya. Jadi kita tahu bahwa syarat obat itu ada 3 ya. Dia harus kualitas itu berkaitan dengan mutu. Nah, kalau dia sudah berkualitas, dia juga harus aman ya dan efektif. Jadi dengan melakukan manajemen risiko mutu kita bisa menjamin hal-hal ini sehingga melindungi pasien dari menerima side effect atau efek yang tidak diinginkan dari penggunaan obat. Nah, untuk hal tersebut, jadi ada otoritas regulasi obat-obatan internasional dan nasional itu merekomendasikan produsen farmasi untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko terhadap siklus hidup produk farmasi. Ya, jadi kalau internasional itu kita pakai panduan berdasarkan ICH ya. Nah, kalau nasional jelas pemerintah di sini yang terlibat adalah Badan POM. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa di sini digunakan oleh banyak bisnis ya. Bisnis di sini adalah rata-rata secara umum adalah industri obat, baik industri obat atau industri obat tradisional. Kemudian siapa yang menggunakan? Yang menggunakan jelas pasien. Nah, apa yang digunakan? Produk apa yang digunakan di dalam topik ini ya, topik jaminan mutu sediaan farmasi ya. Jelas produknya adalah obat. Oke. Beberapa standar yang digunakan dalam pengelolaan manajemen risiko mutu obat ini ya, Anda bisa lihat. Tadi yang internasional adalah di ICH ya, ICH Q9 R1 2005 ya. Kemudian ada juga di panduan WHO ya, jadi guideline ya. WHO mengeluarkan guideline pada manajemen risiko mutu dikeluarkan tahun 2013. Kemudian BPOM juga mengeluarkan jadi mengacu pada pedoman dari ICH dan WHO, pemerintah Indonesia melalui BPOM mengeluarkan standar cara pembuatan obat yang baik. Nah, di situ ada topik khusus yang membahas tentang manajemen risiko mutu di Aneks 13 ya. Jadi lebih menjelaskan dan mendukung data-data dari khususnya dari ICH ya. Jadi berapa bukunya saya sudah taruh di WASE ya. File-file yang saya gunakan untuk file-file yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko mutu. Oke. Apa itu manajemen risiko mutu dalam dunia farmasi ya, dalam produk farmasi. Jadi adalah proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan dan mengkaji risiko terhadap mutu obat sepanjang siklus hidupnya. Nah, tahapannya nanti kita bisa lihat ya. Jadi kajian risiko mutu itu dari berbagai aspek mutu obat itu dinilai dari tahap awal ya, dari pengembangan dan developmentnya, kemudian proses pembuatan, distribusi, jadi dikaji semua ya, distribusi, inspeksi dan pendaftaran pengkajian proses yang mencakup siklus hidup bahan aktif obat, produk jadi, produk biologi, dan produk bioteknologi ya. Jadi termasuk penggunaan bahan awal, pelarut, dan lainnya. Kalau Anda lihat di Perka BPOM, Anda juga bisa lihat apa saja yang termasuk obat ya. Jadi obat itu obat atau produk ini ya. Bisa bahan aktif atau produk obat ya, produk jadinya atau produk biologi ya. Obat di sini tidak hanya obat konvensional tapi obat tradisional juga termasuk di sini. Ya, jadi kalau ini saya pakai panduannya CPOB ya. Kalau di obat tradisional adanya di CPOTB. Oke. Nah, ini tahapan yang tadi sudah infokan bahwa tahapan dari manajemen risiko mutu obat itu apa saja? Apa itu manajemen risiko mutu obat? Ini ya, tadi sistematis, menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan, mengkaji risiko. Ini skemanya ya. Jadi saya perlu pindah. Kita bisa lihat di skema ini ya. Jadi yang pertama adalah ada proses memulai proses manajemen risiko mutu ya. Diawali dengan penilaian risiko mutu ya.
penilaian risiko mutu ini ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu pertama identifikasi risiko, kemudian ada analisis risiko dan evaluasi risiko. Kemudian dilakukan ya kontrol ya, pengendalian ya, dilakukan pengendalian risiko. Jadi dilihat apakah perlu pengurangan risiko atau kalau memang risiko itu nanti ada rumusnya. Jadi kalau risiko itu masih masuk rentang yang bisa diterima, maka risiko tersebut dapat diterima. Berarti kalau sudah diterima berarti tidak berbahaya. Risikonya masuk kategori minor ya, bukan mayor. Nah, kemudian didapatkan hasil. Jadi kalau dia ternyata berisiko ada hitungannya nanti apakah perlu perbaikan tahap apa yang dilakukan. Jadi ketika sudah dilakukan perbaikan baru bisa diterima risikonya ya. Jadi nanti keluar hasilnya kemudian dikaji risikonya ya, dikaji kembali tingkat-tingkat kejadiannya. Nah, dalam tahap proses ini akan ada proses komunikasi risiko ya, komunikasi risiko dan perangkat yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko mutu. Salah satunya adalah FMEA. Oke. Saya jelaskan satu-satu di sini. Ada penilaian risiko ya. Nah, ini nanti Anda gunakan pada saat Anda mengerjakan tugas ya. Ada proses penilaian risiko. Yang tadi kita sudah baca di skema, ada proses identifikasi risiko, ada analisis risiko, dan ada evaluasi risiko. Kalau identifikasi, ini informasi yang digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi bahaya menyangkut risiko yang dipersoalkan atau deskripsi masalahnya ada di mana, di tahap mana. Kemudian analisis risiko. Ya, estimasi terhadap risiko terkait bahaya yang diidentifikasi, itu nanti ada hitungannya. Kemudian ada evaluasi risiko, membandingkan risiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisis terhadap kriteria risiko yang ditentukan. Oke. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengendalian risiko. Tadi saya sudah info bahwa ketika kita sudah menilai ya, melakukan penilaian risiko, kemudian kita lihat apakah kita perlu melakukan proses pengurangan risiko ya, dengan melakukan proses mitigasi atau menghindarkan risiko mutu bila melampaui tingkat yang telah ditetapkan atau dapat diterima ya. Jadi ada skor yang digunakan untuk menerima risiko tersebut dapat diterima, walaupun ada risiko tapi tetap dapat diterima karena tidak menyebabkan kerugian kepada pengguna. Kemudian dalam penilaian risiko juga kalau memang sudah diterima ada penerimaan risiko ya, dari penilaian risiko ternyata risiko dapat diterima ya. Jadi ini merupakan satu keputusan untuk menerima risiko ya. Kemudian tadi saya sudah bilang bahwa ada proses komunikasi ya, komunikasi risiko dan ada proses pengkajian risiko. Yang dimaksud dengan komunikasi risiko di sini adalah proses berbagi informasi tentang risiko dan manajemen risiko antara pembuat keputusan ya dan pihak lain. Informasinya adalah keberadaan, sifat, bentuk ya, probabilitas, tingkat keparahan, tingkat penerimaan, pengendalian, perlakuan, kemampuan deteksi atau aspek risiko lain terhadap mutu. Nah, kalau ini kemudian tadi sudah saya infokan ketika sudah ada proses penilaian, kemudian sudah ada proses pengendalian dan dikomunikasikan, risiko hasil analisis risiko tersebut dikaji kembali ya. Karena proses review ini dibutuhkan karena merupakan bagian dari manajemen risiko mutu. Oke. Metodologi untuk manajemen risiko ada yang digunakan secara tradisional dan prosedur internal. Ini kaitannya dengan perangkat yang digunakan untuk menilai manajemen risiko mutu. Ya, ini bisa jadi nanti studi artikelnya dan merupakan penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian terkait tentang manajemen risiko mutu dari suatu produk obat ya, baik yang sudah dikerjakan di industri rata-rata. Jadi metodologinya ada yang tradisional, ada yang internal. Kalau tradisional ini dinilai dikelola melalui cara-cara informal ya. Misalnya dengan mengumpulkan data observasi, adanya kumpulan data observasi, ambang tren dan informasi lainnya. Cuma ini jarang digunakan. Umumnya yang digunakan ada prosedur internal.
Jadi dia menilai berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat manajemen risiko, ya. Perangkat manajemen risiko tadi sudah ada di skema, salah satu bahwa proses dilakukannya manajemen risiko mutu itu menggunakan perangkat. Apa saja perangkatnya, ya? Ini ada banyak ya. Saya tidak akan jelaskan satu-satu. Yang ini juga hanya teorinya saja. Nanti kita coba langsung praktek ke LK-nya. Oke. Jadi ada berbagai macam perangkat, ya. Jadi ada menggunakan metode dasar manajemen risiko, ya. Kemudian ada menggunakan FMECA, ya, Film Mood Effect and Criticality Analysis, kemudian ada menggunakan HACCP, kemudian ada menggunakan penyaringan dan pemberian skala risiko, ya, atau pemeringkatan risiko. Kemudian ada yang menggunakan metode FMEA, yang ini akan kita bahas pada perkuliahan dan penugasan hari ini. Kemudian ada yang menggunakan FTA, karena ini paling banyak digunakan metode FMEA, ya. Kemudian ada yang menggunakan metode HACCP, kemudian ada yang menggunakan metode PHA, ya. Ada juga yang menggunakan perangkat statistik pendukung. Nah, yang akan yang dibahas spesifik pada kuliah jamu adalah satu metode, ya. Satu metode ini yaitu FMA, yaitu Film Mood Effect Analysis. Oke, walaupun nanti kalau Anda sudah download lembar kerja, saya minta Anda menjelaskan satu-satu dari mencari studi literatur terkait metode-metode lainnya. Cuma untuk aplikasi pengerjaan LK, tugasnya berdasarkan artikel yang saya berikan itu Anda menggunakan perangkat manajemen risiko berupa FMMA. Ya, jadi FMMA ini adalah suatu metode, ya, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kegagalan, ya, kegagalan dalam proses, ya, sebelum terjadi. Jadi kan evaluasi, ya, di awal. Jadi diidentifikasi dan dievaluasi ada kemungkinan terjadi atau tidak, ya. Dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kegagalan tersebut di awal siklus, ya, hidup produk atau di awal proses layanan, ya. Jadi dia fokusnya ke yang punya potensi gagal besar, ya, lebih besar, ya. Dilihatnya dari sana, kemudian penyebabnya, ya, kemudian efeknya, kemudian dinilai. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan, kemudian mengelola risiko, ya, kemudian menilai penyebab kegagalan, ya, dan efek kegagalannya seperti apa. Oke, kita lihat contohnya, ya, sebentar. Oke. Ini salah satu dari nanti yang Anda gunakan, ya. Tadi saya sudah bilang bahwa dalam proses manajemen risiko, ini bisa dilihat nggak jurnalnya? Bisa, Ibu. Oke. Dalam proses manajemen risiko itu sebentar. Nah, tadi kan ada penilaian, ya, ada penilaian di sini, ya. Jadi dilihat nilai S-nya, ya, keparahan, ya. Habis itu tingkat keterjadian, kemudian deteksinya. Jadi untuk menilai apakah risiko tersebut bisa diterima, ya, mungkin diterima tapi perlu ada pengurangan risiko, atau risiko tersebut tidak bisa diterima. Dasarnya adalah berdasarkan nilai RPN-nya, ya. Risk priority number-nya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ini tadi ngitungnya. Jadi RPN score adalah S kali O kali D, dan ini parameternya. Jadi kalau dia skornya 1 sampai 34, dia masuk ke level low, jadi bisa diterima. Tadi kan ada proses pengendalian risiko, ya. Kan tadi tahapannya ada 3 tuh. Ada penilaian, pengendalian, ya, kemudian yang terakhir review kembali, ya. Yang fokus di 2 adalah ada proses penilaian dan pengendalian. Nah, dengan pengendalian kita harus tahu pada saat pengendalian apakah risiko tersebut diterima atau tidak diterima. Tidak diterima itu antara kemungkinan diterima dengan mengurangi risiko, ya, sehingga nanti bisa jadinya risiko itu dapat diterima, atau sama sekali
tidak bisa diterima ya, tapi prosesnya sama ya. Ya, tapi dia butuh proses mitigasi, jadi mungkin butuh proses yang lebih banyak ya untuk supaya si risiko itu dapat diterima. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ini. Jadi ada severity ya, jadi nilai S, kemudian nilai keterjadian dan deteksinya ya. Jadi skor apa namanya? Skor D-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi ada beberapa poin ya. Kalau Anda lihat di sini contohnya misalnya nanti Anda tugas ya. Ini misalnya contoh ini berhubungan dengan proses ya, proses produk steril. Kita lihat ini bagian apa ini? Operation ada banyak ya. Kita lihat dulu. Ini bagian packaging ya. Ini misalnya packaging nih, packaging ya. Jadi dinilai dulu risiko. Jadi tadi sudah bilang penilaian risiko ada tahapannya ya. Ada tahapannya, ada identifikasi risiko ya, analisis risiko dan evaluasi risiko. Oke. Jadi identifikasi dulu risikonya ya, proses identifikasi risiko. Di tahap mana? Proses apa? Nah, kemudian yang menyebabkan potensi kegagalan apa? Efek kegagalannya apa? Nah, tingkat keparahan dinilai dari 1 sampai 10 skornya, ya. Nah, kemudian potensi keterjadian ya. Jadi keterjadian itu apa? Apa yang menyebabkan? Nah, skornya 1 sampai 10 juga, ya. Kemudian nilai D-nya, ya. Jadi dilihat apa yang bisa dilihat, misalnya dilihat di sini ya, kontrol apa yang bisa dilakukan ya, misalnya untuk mengurangi risiko tersebut, dilihat di industri tersebut ada nggak kontrolnya. Nah ternyata mungkin kontrol proses SOP-nya itu ada yang kurang sehingga makanya keterjadian tinggi ya, diduga mungkin akan keterjadian tinggi. Kemudian hitung nih 8 kali 4 kali 4, maka dapat nilai RPN 128. Tadi kita bisa lihat bahwa RPN 128 ya masuk ke skor apa? Saya lupa. 128 masuk ke tinggi ya. Berarti ada proses, kita perlu proses pengurangan ya, pengurangan risiko dan mitigasi. Nah, di sini sudah ditulis hitungannya ya. Sebentar. Oke. Ya, tadi kan sudah bilang ya, ketika kita sudah melakukan proses penilaian risiko, maka ada proses pengendalian risiko ya. Jadi cara mengurangi apa supaya bisa diterima ya. Ini misalnya ini rekomendasi action yang harus dilakukan. Ya, responnya seperti apa, kemudian aksi yang diambil seperti apa ya. Nah, ini berkurang dia reevaluasi ya. Nilai O dan D-nya berkurang ya, nilai O dan D-nya jadi 4 dan 2, jadi 8 kali 4 kali 2, 64. Nah, 64 ini masuk ke mana tuh? 64 masuk ke medium ya. Jadi masih kalau ada risiko itu masih bisa dikurangi dengan praktek yang apa ya? Mungkin sangat sangat bisa dilakukan. Ya, praktis sangat bisa dilakukan pada saat itu langsung. Kalau ada kejadian seperti itu. Kok resiko ini kan belum tentu terjadi ya, tapi kita menilai dari awal. Kalau ada kejadian seperti ini, kita tahu solusinya seperti apa. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau dia high itu berarti kansi besar untuk menyebabkan kerusakan. Jadi harus segera dikurangi supaya bisa diterima, atau kalau terjadi pun pada saat itu langsung bisa diperbaiki. Oke? Karena nanti itu terkait sama penugasannya ya. Karena Anda sudah download di OASE? Sudah Ibu. Oke, itu tugas mandiri ya. Oke, bisa dilihat LK-nya. Anda kerjakan dulu yang bagian ini ya. Ini kalian lihat. Taruh.
Saya malah lupa nge-share. Nah, di LK, udah lihat LK-nya? Semua, ini kerja mandiri ya. Nanti saya buatkan room. Ada 120, roomnya 10, berarti 12 kali dong saya masuk. 20 lah. Ntar saya buat roomnya ya. Per kelas. Kelas ada berapa? 6 ya? Per kelas ya, nanti buat roomnya. Saya akan masuk ke room masing-masing. Anda kerjakan 30 menit dulu. Nanti saya masuk, kemudian saya akan gambling beberapa orang untuk share screen hasil yang dikerjakan ya, terkait di bagian ini. Bagian ini dulu dikerjakan ya, tabel 1, yang ini nanti aja belakangan. Paham nggak? Paham, Ibu. Oke, jadi dari jurnal ya, dari jurnal saya langsung praktek ya, saya nggak akan jelaskan teoritisnya banyak, jadi kita belajar langsung dari jurnal. Ternyata ilmu tentang manajemen risiko mutu itu bisa digunakan untuk penelitian juga ya, untuk penelitian kemudian digunakan oleh industri ya, sebagai salah satu syarat ya kita kalau mendaftarkan produk, karena itu merupakan bagian dari CPUB atau CPUTB. Oke, nah sekarang juga merupakan bagian dari proses agregasi ya. Agregasi juga kita harus punya analisis risiko ya, khususnya pada pelaksanaan PKPA yang melibatkan keamanan pasien. Nah, itu ada analisisnya sekarang diminta. Ya kayaknya semua tempat sekarang semua ada manajemen risiko yang berkait manajemen risiko dan manajemen safety ya, baik pada mahasiswa atau pasien ya. Oke, nanti dicari di jurnal ya, ada perangkat manajemen mutu yang digunakan apa. Tadi kan ada macam-macam ya, ada FMMA, ada ACAP, dan yang lainnya. Penelitinya siapa? Peneliti itu bukan nama yang nulis loh ya. Ya, peneliti itu bukan nama yang nulis loh ya, nanti kamu tulis yang nama yang nulis. Bukan, nah, di situ ada, di metode itu ada siapa yang melakukan analyze. Oke. Ya, atau siapa yang yang ditanyain ya. Kemudian produk yang diobservasi apa. Oke, kemudian ada metode penilaian risiko. Nah, sumber identifikasi risikonya apa? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa metode penilaian risiko itu ada 3 tahapan yang dilakukan ya. SOD ya. Sumber identifikasi risikonya apa, analisis risikonya apa ya, evaluasi risikonya apa. Nah, kemudian dari tabel yang banyak tadi, yang Anda masukkan datanya, yang Anda cari datanya sesuai dengan yang ditulis di LK. Kan ada banyak tadi ya. Banyak banget yang dikerjakan, enggak semua saya minta ya. Jadi disesuaikan, dicari topiknya terkait ya, terkait hasil penilaian risiko terkait pengoperasian mesin cuci botol kaca dan aktivitas yang terkait. Ini topiknya. Yang Anda cari adalah distribusi bahan kemasan utama. Oke. Kemudian yang kedua adalah hasil penilaian risiko terkait dengan operasi pengisian botol infus kaca 100 ml dan pemeriksaan prosesnya. Yang dicari adalah pada saat proses filter larutan. Oke, jadi dari masing-masing poin A dan B ini yang Anda nih